Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Lestari dengan NIM L1A022050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat yang berjudul Dampak Marine Debris terhadap kehidupan ikan pelagis. Baik, yang akan dibahas di sini yang pertama ada pengertian marine debris, yang kedua, jenis dan karakteristik ikan pelagis, yang ketiga, dampak marine debris terhadap kehidupan ikan pelagis, yang keempat, faktor pemicu munculnya marine debris, dan yang kelima, upaya menangani permasalahan marine debris. Selanjutnya, pendahuluan. Marine debris merupakan bahan padat yang persisten diproduksi atau diproses, dibuang, atau ditinggalkan di lingkungan laut dan pesisir. Sampah laut diperkirakan 60-80% merupakan sampah plastik. Sampah plastik yang menumpuk dan terapung di laut dapat mengalami degradasi baik oleh faktor kimia, fisika, maupun biologis. Ukuran sampah yang ditemukan di garis pantai berbagai macam, sehingga dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu ada megadebris, makrodebris, dan mesodebris. Keberadaan sampah plastik di perairan berdampak negatif terhadap estetika maupun ekosistem perairan. Sejalan dengan waktu, sampah plastik di perairan tersebut akan terdegradasi menjadi partikel-partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Mikroplastik merupakan potongan plastik yang terdegradasi dengan ukuran partikel kurang dari 5 mm. Mikroplastik dapat mengancam lebih serius dibandingkan dengan material plastik yang memiliki ukuran besar, karena mikroplastik ini memiliki ukuran yang sangat kecil sehingga dapat termakan oleh organisme laut, salah satunya adalah kelompok ikan pelagis. Rumusan masalah yang saya ambil, yang pertama, apa saja jenis-jenis ikan pelagis? Yang kedua, bagaimana karakteristik ikan pelagis? Yang ketiga, apa saja dampak yang ditimbulkan oleh marine debris terhadap kehidupan ikan pelagis? Yang keempat, apa saja penyebab munculnya marine debris? Dan yang kelima, bagaimana upaya menangani permasalahan marine debris? Sedangkan untuk tujuannya yang pertama, mengetahui jenis-jenis ikan pelagis, yang kedua, mengetahui bagaimana karakteristik ikan pelagis, yang ketiga, mengetahui dampak marine debris terhadap kehidupan ikan pelagis, yang keempat, mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya marine debris, dan yang kelima, mengetahui bagaimana upaya menangani permasalahan marine debris. Selanjutnya ada jenis-jenis ikan pelagis. Jadi, ikan pelagis ini merupakan kelompok besar ikan yang mempunyai sifat berenang bebas dengan melakukan migrasi baik secara vertikal maupun horizontal mendekati permukaan. Nah, ikan pelagis ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada ikan pelagis kecil dan ikan pelagis besar. Untuk ikan pelagis kecil sendiri terdiri dari ikan kembung, ikan lemuru, ikan layang, ikan tenggiri, dan ikan tongkol. Sedangkan ikan pelagis besar ini ada ikan tuna, ikan cakalang, ikan marlin. Untuk ikan pelagis kecil tersebar di seluruh perairan pantai dan pedalaman Nusantara. Sedangkan ikan pelagis besar ini tersebar di daerah perairan ZEE, di Samudra Indonesia, di Laut Banda, dan Samudra Pasifik. Karakteristik ikan pelagis. Yang pertama, umumnya senang hidup bergerombol, baik dengan kelompoknya maupun dengan jenis ikan lainnya. Yang kedua, bersifat fototaksis positif atau tertarik pada cahaya dan tertarik dengan benda-benda yang terapung. Yang ketiga, ikan pelagis kecil cenderung bergerombol berdasarkan kelompok ukuran. Yang keempat, kebiasaan makan ikan pelagis umumnya waktu matahari terbit dan saat matahari terbenam. Yang kelima, termasuk dalam jenis ikan pemakan plankton. Dan yang keenam, menjadi elemen yang penting dalam ekosistem laut karena biomasa yang signifikan pada level menengah dan jaring makanan. Selanjutnya penjelasan mengenai dampak marine debris terhadap ikan pelagis. Yang pertama, mengganggu sistem rantai makanan aquatic food chain atau sistem rantai makanan di perairan. Jadi, karena ukurannya yang sangat kecil, tentu saja mudah sekali bagi mikroplastik ini masuk ke dalam tubuh ikan, karena ikan sendiri akan sulit membedakan antara mikroplastik dengan plankton. Ikan yang mengandung mikroplastik ini tentu sangat bahaya apabila dikonsumsi oleh manusia dikarenakan adanya kandungan kimia yang bersifat karsinogenetik pada plastik yang terdegradasi menjadi mikroplastik.
Yang kedua, menghambat pertumbuhan ikan akibat kenyang semu. Jadi, ikan akan merasa kenyang setelah makan, namun makanan yang terdapat di lambung bukan berisikan makanan yang sebenarnya yang harus dikonsumsi. Selain itu, mikroplastik yang terdapat pada saluran pencernaan ikan juga dapat mempengaruhi kehidupan ikan tersebut, seperti luka internal atau eksternal, luka ulserasi, penyumbatan saluran pencernaan, gangguan kapasitas makanan, kekurangan tenaga, hingga kematian. Yang terakhir, marine debris ini juga merusak habitat dari ikan pelagis. Jadi, sampah plastik dapat menghilangkan habitat ikan dengan merusak struktur dasar laut yang berfungsi sebagai tempat berlindung, berkembang biak, dan jalur migrasi bagi ikan. Tentunya hal ini akan mengancam keberlangsungan ikan-ikan pelagis di lautan. Lalu, kira-kira apa sih faktor yang memicu munculnya marine debris? Jadi, faktor yang memicu munculnya marine debris itu yang pertama, kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah di pinggir atau langsung di sungai. Yang kedua, pengelolaan sampah maupun limbah yang kurang optimal. Yang ketiga, aktivitas antropogenik atau aktivitas yang mencemari lingkungan seperti kegiatan nelayan dalam hal penangkapan ikan. Yang kedua, pariwisata, bahan baku industri, hingga kontribusi awak kapal yang membuang sampahnya langsung ketika berkegiatan di tengah laut. Dan yang terakhir adalah penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari yang menyebabkan kerusakan ekologi karena pembuangan sampah plastik yang sembarangan. Berbagai upaya penanganan untuk mengatasi permasalahan marine debris yaitu perencanaan tindakan untuk pencegahan dan pengurangan sampah laut, seperti mulai mengubah konsep pengolahan sampah melalui 3R, yaitu ada reduce, recycle, dan reuse, serta pengurangan kantong plastik untuk mengurangi produksi sampah plastik. Selain itu, masalah marine debris yang merupakan isu global juga mendapat perhatian dari Organisasi Regional Asia Tenggara atau ASEAN. ASEAN sendiri mengupayakan penanganan permasalahan marine debris yaitu dengan berkontribusi dalam kegiatan ASEAN Coastal Cleanup 2019, di mana kegiatan ini memuat peringatan akan sampah laut hingga aksi tanam pohon bakau dan pembersihan sampah yang dilakukan di kawasan Taman Wisata Mangrove Angke Kapuk, Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.